Kamu sudah beberapa kali pindah dan sudah pernah juga di greenhouse, pembibitan stroberi dan juga di tomat. Namun di sini aku lebih fokus nanyain karena teman-teman banyak nanyanya itu lebih ke proses awal ketika berangkat ke Polandia. Oh, Dulu kamu proses, saya nggak nanya PT apa ya, agensi apa di Indonesia, tapi kamu prosesnya itu di daerah mana? ya aku di Lampung. Oh, di Lampung langsung. Emang di sana ada penyalur? Ada itu, aku waktu awal tuh nyarinya LPK, bukan PT. Dan yang kamu proses itu LPK apa PT? LPK. LPK berarti dia memakai bendera salah satu PT tertentu. Itu masih di kawasan Lampung atau dia ngoper kalian ke luar Lampung gitu? Nanti dioper lagi ke luar Lampung. Jadi aku pertama kali itu, jadi gini ya ceritanya. Pertama itu awalnya aku frustasi nih mau nyari kerjaan. Pernah nyari di Taiwan, tutup. Di Korea juga belum ada ini. Kayak apa sih? Pendaftaran tuh belum ada. Terus aku bingung lah mau kemana. Terus teman nanyain ke Polandia aja gitu, nyaranin ke sana. Saudara juga bilang ke sana. Terus aku gini, ya udah awalnya kemana nih gitu. Terus dia bilang cari ini, kamu lewat LPK ini aja dulu deh gitu. Nggak salah itu ada di Lampung, tapi aku nggak sebutin ya Lampung ininya. Itu aku proses di sana kurang lebih 3 bulan. 3 bulan di sana proses. Dari mulai pendaftaran 3 bulan maksudnya ini apa nih? 3 bulan di sana kayaknya cuma belajar doang sih. Bentar, nggak sampai 3 bulan. Kayak cuma 2 bulan dah. Maksudnya belajar kalian itu daftar ke Polandia tapi ada training. Ada training. Ada training pembelajaran itu yang dipelajarin apa di LPK-nya? Cuma bahasa Inggris aja sih. LPK-nya menyediakan training belajar bahasa Inggris di LPK-nya nih. Iya. Terus itu kalian dipungut biaya lagi nggak kalau belajar bahasa Inggris gitu? Itu udah termasuk ini sih semuanya. Aku dulu proses itu sampai 65 65 juta dari pendaftaran sampai terbang. Sudah termasuk tiket medical Iya, semuanya. semuanya. Pokoknya 65 juta. 65. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oke. Dan juga difasilitasi. Ya ada juga penginapan di sana. Selama kurang lebih hampir 2 bulanan lah ya. 2 bulan. Terus setelah itu aku bikin ini paspor. Setelah bikin paspor, Dulu. Kamu yang ikuti pendidikan ataupun pelatihan proses kerja ke luar negeri, tapi kamu belum punya paspor. belum punya. Setelah kamu ikuti training, baru kamu buat paspor. Baru buat paspor. Oh, jadi jatuhnya kayak ini ya, magang ke Jepang ya. Kayak magang ke Jepang, Korea iya. gitu ya. Mirip kayak gitu, makanya kok ribet banget ya ke Polandia ya gitu. Tapi sebenarnya Gus, secara prosedur yang ditetapin itu, kalau ke Polandia itu nggak ada istilah training atau pelatihan. Tapi kalau LPK mengadakan seperti itu ya kita pun nggak bisa ngomong gitu ya, karena mungkin itu pembekalan bagi mereka yang Mungkin. berangkat ke luar negeri gitu. Yang minimalnya ya kalian yang proses ke Polandia harus bisa bahasa Inggris komunikasi. Iya, gitu, minimal biar basic lah. basic kalian itu biar kalian nggak juga susah di sini komunikasi, karena sampai di Polandia nanti kalian akan secara mandiri untuk pengurusan dokumen kayak buat account bank ataupun legal kalian di sini nanti untuk dokumen kalian harus ngurus sendiri secara mandiri. Jadi harus bisa bahasa Inggris minimalnya. Oke. Masalah biaya tadi 25 juta. 65. Sorry dulu. Masalah biaya tadi 65 juta. 65 juta. 65 juta itu ada diangsur kayak ya kami dulu kayak misalnya 25 juta di awal, kemudian step berapa kali gitu. Ya, jadi dulu ceritanya gini. Si ini yang rekrut aku itu, dia bilang kamu bayar 20 juta dulu. Nanti sisanya itu bisa buat potongan di sana. Biaya potongan. Kamu ada pemotongan harga? Iya. Jadi pertama awalnya kayak gitu ceritanya. Terus makin lama kok ini kok nggak diproses-proses aku gitu. Terus aku tanya lagi sama ini, Pak, gimana nih keterusan proses saya gini? Ini kamu kekurangan ini biaya ini karena kamu masih apa itu biayanya ini masih pinjaman dari bank, jadi ini belum bisa diusahain. Itu terus, yang minjem dari bank, pengajuan peminjaman dari kamunya atau dibantu dari LPK, LPK itu? Dibantu dari LPK atas nama kamu. Iya.
itu ada sertifikat yang ditahan, pasti ada. Iya, pasti. Itu tapi aku nggak mau karena waktu itu dia bilang ini harus ada kayak ini nih apa? Apa sih namanya? Jaminan gitu. Jaminan ya. Dia sebelum mau minjem itu bilang dulu ke aku. Ini jaminannya surat tanah gitu. Surat tanah kan gede bang, uangnya bang kalau di. Iya ya benar pasti dong. Jadi aku takut nih. Yaudah pak, berapa pak ininya? Yang kekurangannya itu, biar saya bayar itu. Terus setelah tahu seginilah, langsung aku bayar. Jadi nggak jadi aku ini pinjaman kur itu nggak jadi. Tapi langkah kamu saat itu bagus Gus, karena gini, proses kamu tadi kan kamu ceritain baru mengikuti training, kemudian buat paspor dan kamu menanyakan prosesnya seperti itu, dan dari LPK kamu mengatakan bahwasanya kamu ada kekurangan biaya karena ada pengajuan ke pihak bank. Kalau sempat hari itu kamu ngajuin pinjaman ke bank, kita belum ada gaji lo ke depan, sedangkan kita harus sudah membayar ansuran per bulan. Jadi Ya, ini salah ya. Itu yang aku takutin sih. Iya, Makanya langkah kamu udah bener, nggak mau ngambil pinjaman itu udah bener. Nah teman-teman perlu tahu ya, kalau kalian proses ke sini, kalau ada agensi yang berkekeh, kalian harus ngelunasin dulu nih beberapa biaya lagi dari kesepakatan awal. Misalnya seharusnya dibayar 15 juta, terus yang keduanya belum juga berangkat udah ditagih. Kalian jangan coba-coba dulu berani untuk minjem ke bank. Terkecuali kan punya gaji bulanan, itu gak masalah. Tapi kalau kalian nggak punya pendapatan bulanan, jangan dulu. Karena kenapa? Proses kalian tuh berjalan dan kalian belum tentu kapan akan berangkatnya. 6 bulan, 7 bulan belum tentu. Sedangkan ansuran ke apa namanya? bank, Ke bank harus dibayar setiap bulannya. setiap bulannya itu. Jadi kan ya nanti kalau sempat di reject visa jadi berepotan juga nih. Saran aku ya, yang teman-teman yang belum punya biaya nih, kayak aku dulu. Kalau misalkan kalian punya tanah itu kalian mending ini deh kayak sewa. Per tahunnya itu berapa disewakan daripada kalian minjem kur daripada di bank gitu. Mending disewakan. Soalnya lebih enak sih cara mulanginnya. Itu kamu ada atas nama orang tua nggak yang minjem ke bank tahun? Kan kamu nih, kamu umur berapa sekarang? Sekarang 23. 23. Kemarin pas proses ke sini pegadaian tanah pakai nama kamu langsung atau dibantu dibantu nama orang tua. Cuman kan orang tua aku nggak mau. Oke. Saya itu udahlah, di rumah kan juga ada tanah itu. Mumpung ada kayak kita nyewain ke tetangga gitulah. Iya bang. Kayak gitu. Aku di sana dapat dana 40. Terus aku jual tanah Dari juga itu. sewa tanah 40. Itu berapa hektar tanah orang tuamu? Berapa ya kalau dihitung ya, aku nggak kurang paham sih ini. Kalau gini soal ya, tanah itu. tanah yang disewakan dengan sewa itu per tahun. Setahun dapat 20 juta. Kamu ngapain ke Polandia, Gus? Orang tuamu berada kalau kayak gitu. 40 juta sewa setahun itu tanahnya ya udah pastinya lebih daripada 2 hektar, 1 hektaran pasti. Apalagi daerah Sumatera. Gini ya Bang, soalnya aku tuh ya sama ini ya, karena aku jualan apa di rumah kan dagang ya. Jadi aku sambil inilah ngasih tahu ke orang-orang ini, tanahku mau disewain, siapa yang mau ini, mau ngisiin gitu. Terus adalah orang yang mau ini 40 juta. Selama aku bisa ini mulangin uang itu, nanti baru bisa balik tanahnya gitu. Gadai. Gadai. Jadi dia dia nyewa sawah aku, uangnya itu utuh. Nggak habis. Paham. Gadai berarti itu gadai. Nggak ada. Gadai, pegadaian lah masuknya ya. Kalau di tempat kami gadai itu. Oke. Selama 2 tahun kamu di Polandia, apa yang udah kamu dapetin? Ya di rumah warung udah lumayan gede lah sekarang. Dari hasil dari payah kamu di Polandia. Iya. Itu yang dikelola sama orang tua yang di kamu. Kemudian tabungan lumayan lah. Tabungan. Ya pastinya iPhone 15 sudah kebeli ya? Udah. satu bulan di Polandia kerja iPhone 15 Pro Max. Bisa kebeli. Bisa kebeli. Bulan selanjutnya makan Indomie, apa-apa. Ini bisa nabung. Kamu ada ini nggak sih? Kayak kamu kan dari Sumatera nih. Sumatera kan banyak masih tempat relokasi yang tanah-tanah atau lahan-lahan gitu nih, yang kayak seumuran kamu dan saya pun masih dibilang muda ya. Kamu ada coba beli aset
yang kamu investkan ke tanah gitu, beli tanah atau apa rumah atau apa gitu. Kalau aku lebih rekomen investasi ke tanah sih di Lampung. Dan kamu selama 2 tahun di sini ada kecapaian selain daripada renovasi rumah ataupun selain daripada warung kamu nih. Jadi aku mau menilai pendapatan. Jadi aku nggak nanya kamu menghasilkan apa per tahunnya, aku bukan itu ya. Tapi yang aku tanyain pendapatan kamu dalam per tahun itu aset sebesar apa gitu. Ini kamu bilang tadi udah 2 tahun di Polandia. Iya. Oke, penghasilan kamu selama 2 tahun di Polandia warung. Tapi ini kategori warungnya gimana nih? Warung yang dibuat dari nol sampai bisa jualan atau udah ada bangunan Udah ada bangunan, dan sekarang kamu tinggal ngelanjutin buka. bang. Jadi kamu nyari modalnya. Iya, cari modalnya. Cari modal tuh warung itu. Itu satu pendapatan kamu. Selain itu, ini iPhone ya. Nah, iPhone. Tapi sebelum itu selama 2 tahun itu kan aku ya sering banget pindah ya. Jadi ada juga nganggur selama sebulan itulah, ada dari kerjaan susah. Jadi ada efeknya nggak, Gus? Ada. Kalau pindah-pindah gitu ada efek untuk untuk kamunya nggak? Dari pendapatan atau apa gitu? Apa yang paling berimpact banget gitu untuk kamu? Kalau pindah-pindah. Ada. Kalau aku sih ya, waktu aku pindah itu, aku benar-benar belum ada modal buat pindah. Jadi seadanya. Jadi nungguin gajian, aku kerja seminggu di sana. Terus bulan besoknya aku nggak kerja sebulan. Udah. Jadi tinggal cukup-cupin aja tuh. Jadi habis di waktu juga, Di capek waktu juga, angkat koper ya. Iya. Gaji juga per bulan ya. Jadi aku dulu pernah itu tinggal di Bigos, itu di kota Bigos. Itu kita nyari halte bisa lagi. Stasiun kereta itu jalan kaki sekitar 4 kilo. Itu di pedesaan. Heeh, pedesaan. Bawa koper, ada Magicom di sana. Aku taruh di atas gini. Ya saya paham kalau di Polandia ini kalau udah pindah-pindah bawa koper, ngegeret koper pakai tas itu yang di atas ada lagi. Di atas ada. Ini yang uncian nih. Polandia sering. Keterbatasan ini juga transportasi. Jadi di pedesaan tuh nggak ada Grab gitu kayak di kota sini. Uber, taksi tuh nggak ada di sana. Bus pun jarang. Pantes kamu sampai di Wrocław ini liar jadinya ya? Liar. Karena pindahan dari desa. Pindahan dari desa bener. Di desa soalnya nggak ada kayak di sini transportasi tuh bis, tram tuh nggak ada. Oke guys, jadi ini tadi percakapan sedikit sama Gusti. Sekali lagi, kalau kalian yang mau ngunjungin channel dia nih, cari tahu, kalian bisa langsung kunjungi di channel YouTube dia ini. Atau Komang Tulen, atau kalian ada yang mau ditanyain boleh langsung DM dia di Instagram dia, follow dia. Ya nanti kita next kalau ada pertanyaan kalian yang khususnya nih yang teman-teman yang saya banyak follower saya, satu subscriber saya dari Lampung. Karena ada beberapa pertanyaan yang diajuin itu mereka kayak ngetek salam dari Lampung gitu. Jadi nanti kalau kalian yang dari Lampung, langsung DM dia deh, tanya ke dia langsung aja mampir ke ini channel aku coy. Mana tahu nanti bisa kalian bisa sharing masalah keberangkatan meskipun LPK atau agensi yang disebutin Gusti tadi, saya nggak bisa merekomendasikan karena saya pun nggak terlalu tahu lebih panjang apalagi LPK. Jadi saya nggak bisa ngerekomendasiin LPK karena itu nggak mempunyai izin ya untuk berangkat kecuali PT ataupun agensi, tapi itu pun dengan saya cross check dulu, saya survei dulu. Jadi thank you untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa biasa subscribe dan dukung channel ini. Dan jika ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar. Ada yang disampaikan, Bu? Buat teman-teman yang lagi proses di Indonesia, jangan menyerah. Tetap tunggu prosesnya, harus sabar. Kalian pasti berangkat kok. Gitu aja. Sekali lagi sabar. Sabar. Apa ngucapin salam bahasa Lampung? Bahasa Bali. Kalau penutupan salam. Penutupan kalau di Muslim kan ya sama ya, penutupan sama pembukaan sama penutupan sama. Kalau di Balinya apa? Gimana ya, lupa gue. 2 tahun kalau di sini. Pembukaan kalau dapat gitu, pembicaraan. Pembukaan Om Swastiastu gitulah. Kalau dijawab Om Swastiastu. Sama. Kalau pemakaian Om Santi Om. Oke, ya udah kita pakai pada umumnya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.